Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan hari ini masuk di bab yang baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu bab terkait dengan al-masajid, masjid. Belum berkata bab masajid, bab pembahasan seputar hukum masjid. Sudah kita maklumi bahwa kita sebagai umat Islam terkait dengan kegiatan ibadah seperti sholat, rukun Islam yang kedua, itu pelaksanaannya di masjid. Bahkan nanti kita akan sebutkan di pembahasan hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sebagian para ulama memandang bahwa itu adalah wajib, walaupun ada juga yang berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi nanti kita akan bahas hukumnya. Yang jelas, sebagai muslim kita disyariatkan untuk sholat di masjid. Bahkan perempuan kalau dia minta izin untuk ke masjid, tidak boleh kita larang. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk ke masjid. Ini bagi perempuan saja yang tadinya di asalnya di rumah salatnya. Tapi kalau dia meminta izin untuk ke masjid, tidak boleh kita larang. Apalagi laki-laki yang mana tempat asalnya dia sholat adalah di masjid. Demikian pula ini adalah tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah jelaskan bahwa khairul biqa' alal ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid. Karena itu butuh kita tahu hukum seputarnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap masjid dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ini dibahas karena masjid adalah sangat penting masalahnya, perkaranya di dalam Islam. Nabi SAW ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang pertama sekali beliau bangun adalah masjid. Karena itu sekali lagi
sangat penting itu tahu hukum seputarnya. Ini dimasukkan dalam pembahasan fikih yang harus kita tahu sebelum kita melaksanakan sholat. Karena jangan sampai kita sholat di sebuah masjid, ternyata sholat kita tidak sah. Ternyata sholat kita tidak sah. Iya. Ini yang harus kita pahami, kenapa ini bab ada di kitab sholat, pembahasan sholat. Karena terikat dengan ibadah sholat kita. Bahkan lebih besar daripada itu, ini masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terikat hatinya dengannya, dia cinta terhadap masjid, selalu ingin ke masjid, itu adalah memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Dia termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang bagaimana itu? Yang kalau hati kita terpaut terhadapnya, maka kita akan mendapatkan keutamaan itu. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa penting kita mengetahui hukum seputar masjid. Apa yang boleh terhadapnya dan apa yang tidak boleh. Nah, di sini penulis Al-Hafidz Ibn Hajar menyampaikan ini di kitab Bulughul Maram. Sebelum masuk sholat, maka kita harus tahu dulu hadis-hadis seputar masjid. Belum sampaikan banyak hadis di sini. Insyaallah taala kita akan membacanya di beberapa pertemuan, dan ini adalah bab terakhir yang belum sebutkan sebelum masuk di sifat sholat Nabi. Setelah ini nanti pembahasan masjid, maka kita akan masuk di pembahasan inti, yaitu cara sholat Nabi SAW. Cara Nabi SAW sholat. Kita baca hadis pertama di bab ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur wa an tunaddaf wa an tutayyab. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, belum berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di rumah-rumah, dan Nabi memerintahkan untuk dibersihkan, dan Nabi SAW memerintahkan untuk diberikan parfum. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan dia adalah hadis yang mursal, yaitu dari ucapan tabi'in, bukan dari ucapan Abdullah ibn Umar, dan bukan pula dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang belum sebutkan ini dhaif. Yang mana tujuan dari beliau adalah untuk menyampaikan kepada kita anjuran untuk bangun masjid. Anjuran untuk bangun masjid. Maka untuk menjelaskan anjuran untuk bangun masjid, kita tidak butuh hadis dhaif.
Kita tidak butuh hadis dhaif. Ada di sana hadis yang lebih sahih, bahkan bukan lagi lebih sahih, hadis yang sahih. Telah datang dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi." Ini lebih bagus daripada yang di buku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, dia menyumbang, bertawun untuk membangun masjid ikhlas karena Allah, bukan karena mau dilihat atau mau didengar namanya disebut di Jumat, atau mau didengar, bukan, tapi lillah, karena membangun masjid itu ibadah. Kita tahu bersama namanya ibadah itu harus ikhlas. Kapan niatnya ria, supaya dilihat, supaya didengar, supaya disebut namanya, maka batal amalan itu. Karena syarat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas. Makanya Nabi isyaratkan, "Man bana masjidan lillah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, itu syaratnya. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, "Banallahu lahu fil jannati mitlahu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya di surga semisal dengannya. Artinya, membangun masjid adalah jaminan untuk kita sebagai penghuni surga. Karena tidak mungkin kita punya rumah di surga kalau bukan penghuni surga. Hadis ini lebih bagus dipakai. Bahkan ini yang paling bagus dipakai untuk mengajak kaum muslimin membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Untuk mendapatkan pahalanya ketika datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala seperti Al-Imam Ibn Rajab, tidak dibolehkan ada satu kampung dari kampung Islam kosong dari masjid. Harus ada. Belum berkata, "La yajuzu ayyukhla misrun aw qaryatun yaskunuhal muslimun min bina'i masjidin fiha." Tidak boleh kosong kota ataupun desa yang ada kaum muslimin tinggal di dalamnya dari bangunan masjid. Tidak boleh kosong. Ini pentingnya ini masjid. Di samping dia adalah kurban, dia adalah ibadah. Seorang membangunnya, dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga adalah, kata para ulama, fardu kifayah. Itu membangun masjid itu fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang membangunnya, semua satu kampung itu dosa. Tapi kalau sudah ada yang membangunnya, maka gugur dosa dari yang lain menjadi mustahab, menjadi sunnah, menjadi sunnah. Ini terkait dengan hukum membangun masjid sangat dianjurkan. Bahkan itu adalah fardu kifayah. Itu adalah fardu kifayah dan punya keutamaan besar. Kita akan dibangunkan rumah di dalam surga. Kita akan dibangunkan rumah di dalam surga. Artinya dengan kata lain, membantu membangun masjid adalah merupakan sebab
dari sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, kalau masjid yang kita bangun adalah dipakai sholat oleh kaum muslimin, maka itu adalah sedekah jariyah yang akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza matal insan inqata'a min amalihi illa min thalath." Apabila seorang itu meninggalkan dunia ini, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Semua kita, siapapun itu, terputus amalannya kecuali 3. Kata Nabi SAW, sadaqatun jariyah. Ini 3 ini yang tidak akan terputus, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Tentunya membangun masjid, menggalikan sumur, itu semua adalah sedekah yang terus mengalir manfaat. Maka selama orang pakai, maka selama itu pahalanya mengalir di kuburan kita, walaupun kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Ini yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, awalan soleh yang ulah, anak soleh yang mendoakannya. Iya, ini tidak semua orang bisa mendapatkannya kalau anak soleh. Tapi membangun masjid semua kita bisa. Tidak harus kita bangun satu masjid. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak bangun masing-masing satu masjid. Padahal mereka mendengar ini hadis, tapi mereka berta'awun, tolong menolong, bantu membantu dalam membangun masjid. Ada yang menyumbang tanahnya, ada yang menyumbang pohon kurmanya. Tolong menolong dalam hal tersebut. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Ya. Berta'awunlah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Di sana ada orang berlomba-lomba membantu supaya maksiat itu dilakukan. Bahkan mereka keluarkan uang banyak. Tapi kenapa kita dalam kebaikan tidak mau? Atau pelit? Jangan menunggu kita akan membangun ini masjid kalau bisa bangun satu masjid. Enggak, bukan seperti itu. Di zaman Nabi SAW, para sahabat mereka membangun satu masjid. Saling membantu dalam hal tersebut. Dan semua yang saling membantu itu pahalanya sama, tanpa mengurangi pahala yang lain. Dan kalau ada yang melakukan ibadah dengan sebab itu, maka kita dapat pahalanya juga dia itu, tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang diberikan hidayah untuk melakukan amalan soleh. Ini hadis yang pertama. Yang belum maksudkan adalah untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita ini dianjurkan untuk membangun masjid semampu kita, sebisa kita, yang kita mampu lakukan. Kemudian beliau berkata di hadis berikutnya, "Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida." Muttafaqun alaihi wa zada Muslimun wan Nasara. Hadis ini sebenarnya kalau bagi orang yang bermadhab Syafi'iyah, ini kan buku Syafi'iyah yang kita baca ini. Kalau mereka amalkan dan mereka dengar baik-baik, maka mereka tidak akan mengubur orang soleh mereka di masjid.
Tapi karena kadang orang-orang mengaku kadang madhab Syafi'iyah tapi tidak baca bukunya, atau baca tapi tertutup hatinya, matanya, pandangannya. Ini hadis terkait dengan hukum masjid. Iya, hukum masjid. Ada hal yang tidak boleh kita lakukan kalau kita membangun masjid. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatala Allah Subhanahu wa taala qatala, memerangi. Dalam lafaz lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknatullah. Nanti kita akan sebutkan laknat Allah. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, ittaqadu kubur anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini riwayat Bukhari Muslim, ditambah oleh Imam Muslim, kata Nabi, wan nasara, demikian pula Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Walahuma min hadits Aisyah. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata fihim ar-rajulu salih, apabila meninggal di tengah mereka seorang lelaki soleh, banau ala qabrihi masjidah, dia bangun di kuburannya itu masjid. Dia bangun di kuburannya masjid. Wa fihi, dan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika syirarul khalq, mereka itu adalah makhluk paling buruk. Orang yang membangun masjid di kuburan atau orang yang membangun kuburan di masjid, itu adalah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk, karena menyebabkan nanti kuburan itu disembah selain Allah. Dua hadis ini menunjukkan haramnya membangun masjid di kuburan. Demikian pula sebaliknya, membangun kuburan, mengubur orang di masjid. Ini hadis menunjukkan haramnya. Ada buku yang paling bagus menulis tentang ini adalah bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Sudah diterjemah sepertinya dalam terjemahan Indonesia yang berjudul Tahdhirul Masajid, Tahdhirus Sajid min ittikhadil qubur masajid. Peringatan terhadap orang-orang yang sujud dari menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Di buku ini baru kumpulkan banyak hadis. Iya, akan haramnya menguburkan orang yang meninggal di masjid atau membangun masjid di kuburan. Dan belum menukil kesepakatan Imam 4. Ini tidak ada perselisihan. Sepakat Imam 4 haramnya membangun masjid di kuburan atau menguburkan orang di masjid. Sepakat Imam 4. Bahkan Imam Ahmad menambahkan batal sholat di kuburan yang ada masjid. Imam Ahmad menambahkan. Jadi Imam 4 sepakat haram membangun masjid yang di kuburan, yang ada kuburan, atau haram menguburkan orang ke masjid. Itu diharamkan. Sepakat, tidak ada silang pendapat. Dan Imam Ahmad menambahkan batal sholat padanya. Batal sholat padanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, cuman sayangnya kadang kalau kita menukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini nama mereka paling tidak suka.
Ini nama yang paling dibenci oleh orang sufi, oleh orang-orang yang membesarkan kuburan orang soleh. Iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqal a'immah annahu la yubna masjidun ala qabr. Sepakat para imam-imam bahwasanya tidak boleh membangun masjid di kubur. Dan ini beliau katakan seperti ini karena dalil, bukan ucapan beliau. Beliau katakan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna man kana qablahum kanu yattakhiduna inna man kana qablahum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini Nabi yang bilang, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ini Nabi katakan supaya kita tidak sama dengan itu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan. Menjadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Artinya, bukan dia pergi sujud di kubur, tapi dia bangun masjid yang ada di situ kuburan. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajid. Kalian umat Islam, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya saya, kata Nabi, melarang kalian dari hal itu. Ini penegasan sekali dari Nabi SAW. Dan belum katakan setelah itu, wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid. Bahwasanya tidak boleh mengubur mayat di masjid. Terus belum kasih tahu kita, fa in kanal masjidu qabla dafn ghair imma bi tasliyatil qabr wa imma bin nabshihi in kana jadidan. Kalau masjid itu ada sebelum dikubur, diubah kuburannya. Ada dua caranya. Ini bagus juga. Ada dua caranya. Apakah dengan meratakan itu kuburan supaya tidak dilihat lagi ada kuburan, atau binafsihi, atau dengan menggalinya kembali, ingkana jadi, dan kalau itu masih baru. Ini jalan keluar yang bagus. Kadang-kadang sebagian orang kalau mau dipindah tidak mau, maka jalan keluarnya kalau itu sudah lama, ratakan. Karena tidak ada lagi kuburan kalau seperti itu. Iya. Dengan seperti itu nanti kalau datang keturunan kita berikut-berikutnya, sudah dilupakan di sini ada kuburan. Karena tidak ada lagi lambangnya. Tidak ada lagi tandanya. Atau dengan memindahkannya dari masjid ke kuburan kaum muslimin. Dari masjid ke kuburan kaum muslimin. Ini kalau masjidnya duluan baru kuburan. Bagaimana kalau kuburannya dulu baru masjid? Kata beliau, wa in kana al-masjidu buniya ba'dal qabr. Maka kata beliau, fa imma ayyuzal al-masjid. Maka jalan keluarnya satu. Singkirkan masjidnya. Robohkan masjid, jadikan itu kuburan. Ini cara. Yang pertama. Yang kedua, wa imma an tuzal surat al-qabr, atau dihapus bentuk kuburannya, artinya diratakan supaya jadi masjid, tidak ada kuburannya lagi. Fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu. Kata beliau, masjid yang ada kuburannya tidak boleh sholat padanya fardu ataupun sunnah, karena sesungguhnya hal itu dilarang.
Hal itu dilarang. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau juga berkata di tempat lain, ya, bal al masajid al mabniyatu ala kuburil anbiya was salihin la tajuzu sholatu fiha wa bina'uha muharramun kama qad nassa ala dzalika ghairu wahid minal a'immah. Bahkan membangun masjid di atas kuburan nabi dan orang-orang soleh tidak boleh sholat padanya dan membangunnya haram. Telah disebutkan hal itu oleh banyak para imam kaum muslimin, Saya itu belum menyebutkan hadis Nabi SAW, diantaranya la'anatullahi alal yahudi wan nasara taqudu kuburo anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini perbuatan, bukan perbuatan muslim. Ini perbuatan orang kafir. Ia membangun masjid di atas kuburan para nabi atau orang solehnya mereka. Tapi di sini ada pertanyaan, kuburan nabi bukankah di masjid? Itu kan pertanyaan kadang bertanya tapi menjadi hujah bagi sebagian orang, bolehnya kubur di masjid atau bolehnya membangun masjid yang ada kuburan. Nabi SAW kuburannya di masjid. Jawabannya bisa antum jawab dari beberapa sisi. Sisi pertama, Nabi SAW tadi kubur di masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikubur di masjid. Iya. Itu yang pertama. Beliau dikubur di luar masjid. Karena beliau dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu yang pertama. Terus, tapi kan sekarang sudah masuk di masjid. Kenapa tidak dipindah? Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi. Jawabannya, Nabi dan dari bukan hanya Nabi Muhammad SAW, semua Nabi, mereka dikubur di mana mereka meninggal, tidak boleh dipindah. Itu kekhususan Nabi. Nabi sendiri yang menyatakan hal tersebut. Makanya Nabi SAW dikubur di kamar Aisyah, karena di situ belum meninggal. Iya, tidak boleh dipindah karena itu kekhususannya. Kalau seandainya kuburan lain selain Nabi SAW, maka akan dipindah. Itu jawaban kalau ditanya seperti itu. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, Nabi SAW bukan beliau yang memasukkannya ke masjid. Bukan pula khalifah yang 4 yang memasukkan kuburan Nabi ke dalam bagian masjid. Itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Dia adalah muncul ini saat pemerintahannya Umar ibn Abdul Aziz. Waktu itu, ya, Al-Walid ibn Abdul Malik menulis surat kepadanya bahwa Masjid Nabawi perlu diperluas. Dan waktu itu sudah diperluas ke arah belakang. Sekarang sisa diperluas ke arah kiblat. Dan itu pun di arah kiblatnya, di sebelah sananya sudah diperluas. Sisa di sini yang di arah kuburan Nabi SAW.
Maka disetujuilah hal tersebut dan beliau membeli, jadi dibeli ke tanahnya istri Nabi SAW. Beliau beli kamarnya istri Nabi SAW yang ada di arah timur masjid dan kiblatnya. Maka ditambahlah perluasan masjid. Ini jauh dari masa kenabian. Itu pun waktu itu dan sampai sekarang ini mereka membangun tembok di seputar masjid itu dengan bentuk musannamah. Musannamah itu ada sisi seperti ini. Setiap sudutnya ada sisinya. Ada segitiganya seperti ini. Supaya orang tidak bisa sholat padanya. Supaya orang tidak bisa sholat padanya. Makanya, ini juga mereka mengamalkan apa yang dikatakan dari Nabi SAW ketika beliau berkata, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka membangun masjid di kuburan masjid. Mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka. Ya, kata Aisyah, yuhadziru ma fa'alu. Nabi SAW memperingatkan dengan keras apa yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Dan Aisyah berkata, walaula dzalika la ubriza qabruhum. Kalau bukan karena ucapan ini, maka kuburan Nabi akan dinampakkan. Oleh karena itu kuburan Nabi disembunyikan. Tapi bersamaan dengan itu, banyak sekali orang melakukan kesyirikan di sana. Pergi umroh, keluar biaya banyak untuk melap-lap, menyentuh tembok. Setengah mati orang usir, tapi demikianlah kesyirikan. Iya, dari orang-orang yang berkeyakinan salah. Yang berkeyakinan salah terkait dengan Nabi SAW. Nabi yang berberkah dirinya. Bukan tembok kuburannya. Bukan tanah kuburannya. Ini yang masalah. Iya, dari sebagian orang. Oleh karena itu kata Aisyah, tidak dinampakkan kuburannya karena seperti itu. Ya, dan mereka waktu itu membangun seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, li'alla yusalli ahadun ilaiha. Dibangun kuburan Nabi seperti itu supaya tidak ada seorang pun yang sholat menghadap kepadanya. Jadi dipersulit. Bahkan sekarang ini tentunya diperketat penjagaannya, Kita cukupkan dengan hadits yang kita ambil ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang dengan hadits berikutnya insya Allah ta'ala. Mohon dijelaskan secara ringkas Ustaz tentang akikah yang sesuai sunnah. Pertama, akikah itu disyariatkan di hari ke-7. Jika anak laki-laki 2 kambing, jika anak perempuan 1 kambing. Itu langsung dari Nabi SAW. Dan akikah ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada juga yang mengatakan wajib. Tapi pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya pada hari ke-7 dengan jumlah kambing yang kita sebutkan tadi, tergantung bayinya laki-laki atau perempuan. Tidak sunnah di hari yang lain untuk mengakikahkannya. Iya, ini maksudnya dipotongkan kambing untuknya di hari ke-7. Adapun acara, kalau mau mengacarakannya di hari yang lain, tidak ada larangan. Cuman potong kambingnya adalah hari ke-7. Potong kambingnya adalah di hari ke-7 karena Nabi yang langsung bilang, yudbah anhu yawma sabi'i.
dipotongkan untuknya pada hari ketujuhnya. Pada hari ketujuhnya. Kemudian disunahkan ketika akikah dipotongkan untuknya kambing pada hari ketujuh, disunahkan diberi nama, dicukur, dan disunahkan untuk ditimbang rambut yang dicukur dan disedekahkan senilai perak. Disedekahkan senilai perak. Itu yang disunahkan. Dan kambingnya masalah umur dan syaratnya sama dengan kambing kurban. Sama dengan kambing kurban. Itu wallahu alam secara ringkas terkait dengan akikahan. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh membaca ayat kursi dan 3 kun setelah sholat ba'diyah? Tidak. Karena zikir dengan itu adalah zikir setelah sholat fardu, bukan setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah yang wajib mengisi shaf yang kosong apabila ada jemaah tiba-tiba keluar dari shaf yang di sampingnya bergeser atau jemaah di belakang yang maju ke depan? Luas hal tersebut. Bisa yang di samping, bisa yang dari belakang. Yang jelas yang wajib adalah menutup kekosongan. Menutup yang kosong. Iya, kalau yang di samping tidak bergerak, maka yang di belakang yang maju. Yang di belakang yang maju. Nabi SAW yang menganjurkan hal tersebut, bahwa untuk menutup celah-celah atau kekosongan, untuk menutup kekosongan di dalam shaf. Apakah menyumbang cat termasuk membangun masjid? Ya tentunya. Semua yang terkait dengan masjid itu sama dengan membangun masjid. Sama dengan membangun masjid. Apapun yang kita sumbang. Yang penting itu adalah untuk masjid dan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya seorang yang menjadikan sholawat sebagai obat? Apakah benar? Tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwa dari Nabi SAW sholawat itu adalah merupakan ruqyah. Sholawat itu yang merupakan ruqyah. Tidak ada dalil dari Nabi SAW bahwa sholawat bisa menyembuhkan. Apakah kuburan yang diratakan tak perlu diangkat jenazahnya? Ya tidak perlu karena sudah hilang bentuk. Kan Nabi SAW katakan kepada Ali, la tad'a qabran musyrifan illa samaitah. Jangan kamu pernah tinggalkan kuburan yang tinggi terangkat kecuali kamu harus ratakan. Kalau kamu harus ratakan, kan kalau sudah hilang berarti hilang kuburan. Hilang kuburan. Itu Allah Allah. Apakah jarak antar ke Maros sudah termasuk jarak safar? Iya, kita bilang apa ke Maros? Kita safar atau hanya pergi biasa? Kan begitu. Dipastikan kalau di atas madhab mayoritas bukan, karena mayoritas mempersyaratkan harus 70 kilo ke atas. Antar Maros berapa kilo? Tidak masuk. Yang paling rendahnya itu, paling sedikitnya adalah jarak safar itu kalau kita mengatakan kita ke situ kita bersafar. Kita ke daerah itu adalah kita bersafar. Kita bersafar. Itu paling rendahnya dalam penyebutan ulama kita. Kalau mayoritas mengatakan harus 70 kilo ke atas. Iya, harus 70 kilo ke atas. Walaupun ini dikritik oleh sebagian ulama rahimahumullah karena tidak ada penyebutan angka dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan jarak safar, terkait dengan jarak safar. Makanya mereka memilih kembali kepada kebiasaan masyarakat, kembali kepada kebiasaan masyarakat. Wallahu a'lam. Syadab.
Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari yang sama, di waktu yang sama. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.